Selamat malam, perkenalkan, nama saya Muhammad Halgi Brancan dari Teknik Elektro Semester 4. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Elektronika Digital. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu sistem bilangan, konversi sistem bilangan, gerbang dasar dan gerbang turunan, serta penyederhanaan rangkaian digital dengan metode SOP, POS, dan Karnaugh Map. Untuk materi pertama yang akan kita bahas adalah sistem bilangan. Sistem bilangan adalah cara untuk mempresentasikan nilai numerik. Dalam dunia digital, kita mengenal beberapa sistem bilangan, yaitu biner atau basis 2 dengan angka 0 dan 1, lalu desimal atau basis 10 dengan angka 0 hingga 9, lalu ada oktal dengan basis 8 dengan angka 0 hingga 7, serta heksadesimal atau basis 16 dengan angka 0 hingga 9, dan huruf A hingga F. Untuk contohnya adalah sebut saja saya ingin mencari bilangan biner dari angka 13. Untuk mencari bilangan biner dari angka 13 adalah 13 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Dengan sisa pembagian 1. Lalu 6 dibagi 2 adalah 3 dengan sisa 0. Lalu 3 dibagi 2 hasilnya adalah 1 dengan sisa 1. Lalu 1 dibagi 2 dengan hasil 0 dan sisa 1. Jika dibaca dari bawah ke atas adalah 1, 1, 0, 1. Dan ini adalah jawaban untuk bilangan biner dari angka 13, yaitu adalah 1, 1, 0, dan 1. Untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah gerbang logika dasar dan turunan. Gerbang logika adalah blok besar dalam rangkaian digital. Jenis gerbang logika ada dua, yaitu gerbang dasar dan gerbang turunan. Untuk gerbang dasar memiliki AND, OR, dan NOT. Dan gerbang turunan memiliki NAND, NOR, SOR, dan XNOR. Dan ini adalah contoh untuk gambarnya. E and B hasilnya satu hanya jika A dan keduanya 1. E or B hasilnya 1 jika A atau B 1. Not E artinya membalik A, jika A 0 maka hasilnya 1. Untuk selanjutnya kita akan ke gerbang turunan. Gerbang turunan memiliki NAND, NOR, SOR, dan XNOR. Untuk tabel kebenaran yang kita gunakan adalah tabel kebenaran XOR. Dan contohnya adalah gambar di bawah ini. XOR atau exclusive OR, ini adalah contohnya. Jika 0 XOR 0, maka hasilnya adalah 0. Jika 0 XOR 1, hasilnya adalah 1. Dan jika 1 XOR dan 0, maka hasilnya adalah 1. Jika 1 XOR dan 1, maka hasilnya adalah 0. Dan itu adalah contoh dari gerbang dasar dan gerbang turunan. Untuk materi selanjutnya adalah konversi sistem bilangan. Konversi antara sistem bilangan sangat penting dalam komputasi digital. Beberapa contoh konversi adalah biner ke desimal, oktal ke biner, dan heksadesimal ke biner. Untuk contoh yang kita pakai kali ini adalah biner ke desimal. Bisa kita lihat dari gambar ini.
Ini adalah contoh konversi biner ke desimal. 110101 basis 2 atau biner sama dengan 1 dikali 2 akar 5 ditambah 1 dikali 2 akar 4 ditambah 0 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 akar 2 ditambah 0 kali 2 akar 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Maka kita akan mendapatkan hasil 32 ditambah 16 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 0 dan ditambah 1 dengan jumlah akhir adalah 53, yang berarti hasil konversi biner ke desimal dari 110101 adalah 53. Materi selanjutnya yang kita bahas adalah penyederhanaan rangkaian digital. Tujuan penyederhanaan rangkaian digital adalah mengurangi jumlah gerbang logika atau logic gates, menghemat biaya dan ruang, serta meningkatkan efisiensi dan kecepatan rangkaian. Metode penyederhanaan ini ada 3, SOP, POS, dan Karnaugh Map. SOP atau Sum of Products adalah bentuk ekspresi logika di mana beberapa hasil AND atau produk dijumlahkan dengan OR. Kalau yang selanjutnya adalah POS atau Product of Sums. POS adalah bentuk ekspresi logika di mana beberapa hasil OR jumlah dikalikan dengan AND. Nah, selanjutnya adalah Karnaugh Map atau peta Karnaugh. Karnaugh Map atau K-map adalah alat grafis yang memudahkan penyederhanaan ekspresi logika, digunakan untuk penyederhanaan SOP atau POS. Sekarang kita akan lanjut ke contoh di mana kita akan menggunakan 3 cara penyederhanaan tersebut, POS, SOP, dan Karnaugh Map ini. Bisa kita lihat di tabel di atas. Metode pertama yang kita lakukan adalah metode SOP atau Sum of Products. Bisa kita lihat tabel gambar di atas. Dan kita bisa fokus pada tabel F atau baris F. F ini bernilai sama dengan 1. Tulis minterm untuk tiap baris F sama dengan 1. Jika nilai variabel 1 sama dengan 1, tulis huruf aslinya A, B, atau C. Jika nilai variabel sama dengan 0, kita tulis dengan not. A not, B not, atau C not. Dari tabel F sama dengan 1 di atas, kita bisa mendapatkan. Dan ini adalah hasilnya. Dan untuk metode selanjutnya yang kita gunakan adalah metode POS atau Product of Sums. Lihat baris F, di mana kali ini baris F bernilai sama dengan 0. Tulis max term untuk tiap baris F sama dengan 0. Jika nilai variabel sama dengan 1, tulis dengan not. Jika nilai variabel sama dengan 0, tulis aslinya, tulis dengan angka asli, huruf aslinya. Gabungan tiap baris dengan tanda plus atau or, akhiri dengan pengalihan antar max term, dan kita akan mendapatkan hasil. Dan ini adalah hasil akhirnya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan materi ini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih banyak.